Hai, jumpa lagi dengan saya New Potret Sport, channel yang membagikan berita seputar olahraga badminton. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, komentar dan share biar saya tambah bersemangat lagi membagikan info terbaru seputar olahraga Indonesia atau mancanegara. Pemain tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, menyingkap biang keladi ia sempat tertinggal 0-13 pada final Japan Open 2023. Di sisi lain, ia mulai temukan titik lemah Viktor Axelsen. Jonathan takluk 7-21, 18-21 dari pemain nomor 1 dunia, Axelsen pada final Japan Open 2023 yang digelar di Yoyogi Gymnasium, Tokyo, Jepang, Minggu, tanggal 30 Juli tahun 2023. Duel yang tersaji pada partai pamungkas dibuka dengan start yang buruk dari Jonathan yang menjadi amunisi tunggal merah putih. Tunggal putra unggulan 5 itu bak orang linglung menghadapi serangan Axelsen hingga sempat tertinggal 0-13. Situasi tersebut semakin menyudutkan Jonathan. Tertekan, dia serba salah dalam mengembalikan serangan peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 itu. Seusai laga, Jonathan mengungkap beberapa hal yang membuatnya bisa sampai ketinggalan begitu jauh dari Axelsen. Di game pertama, strategi yang saya jalankan kurang berjalan dengan baik dan pengembalian bola saya membuat dia mudah untuk menyerang, jelas Jonathan dalam siaran pers dari PBSI. Alhasil, saya tidak bisa keluar dari tekanan, terang juara Indonesia Master 2023 tersebut. Adaptasi kemudian dilakukan Jonathan pada game kedua. Dia sempat menguasai permainan dan hampir berpeluang memaksakan rubber game. Sayangnya, ia justru kecolongan 5 poin beruntun. Dari unggul 13-8, Jonathan terkejar dan berbalik tertinggal karena kurang tenang. Hasil tersebut jelas bukan sesuatu yang diinginkan Jonathan. Apalagi ini adalah kekalahan ke-8 dia dari Axelsen dalam 10 kali berjumpa. Jonathan belum berhasil mengalahkan Axelsen lagi sejak semifinal French Open 2019. Adapun tahun ini dia sudah 2 kali menantang jawara kelahiran Odense itu. Di sisi lain, ada hikmah dari kekalahan yang ia terima hari ini. Setidaknya, Jonathan mulai mengetahui apa saja titik lemah Axelsen yang hendak ia perdalam untuk dipelajari setelah pulang ke Indonesia nanti. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki, terlebih lagi untuk melawan Viktor, kata Jonathan. Sudah ada beberapa poin yang bisa saya ambil dari pertandingan tadi untuk dipelajari di Jakarta. Di game kedua saya berusaha lebih agresif. Dari permainan depannya juga jarang membuat Viktor mendapat serangan yang enak. Tapi kembali lagi ada catatan-catatan yang masih harus diperbaiki. Tidak mudah bertanding dengan dia, memang harus siap capek dan harus lebih sabar, tandasnya. Terlepas dari kekalahan di final, Jonathan sudah tampil baik hingga akhirnya dapat menembus final dari ajang World Tour Super 750 ini. Momentum bagus dari Japan Open 2023 diharapkan bisa dihidupkan kembali saat Jonathan menatap Australian Open 2023 yang bergulir pada 1-6 Agustus di Sydney. Ini menjadi kompetisi kedua secara beruntun bagi Jonathan. Pada babak pertama, Jonathan akan menghadapi mantan raja bulu tangkis dunia asal Jepang, Kento Momota. Dari sini saya langsung terbang ke Sydney untuk turun di Australia Open pekan depan, kata pemenang Asian Games 2018. Yang terpenting recovery-nya harus bagus, apalagi saya langsung bertemu Kento Momota. Semoga tetap bisa menampilkan yang maksimal setelah kondisinya sudah terpakai 1 minggu ini, pungkasnya.